Baik sahabat YouTube, selamat berjumpa kembali dengan channel Civideo KBku. Kali ini saya akan mencoba ya untuk menemui salah satu teman saya yang kebetulan beliau bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan beliau akan memberikan tip tentang penggunaan styrofoam ya, barang-barang bekas untuk media tanam. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak seperti apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, sebelum nonton jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya baik teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk membuatkan salah satu pembuatan apa? Pengganti polybag menggunakan styrofoam. Pengganti polybag menggunakan styrofoam, menggunakan barang bekas gitu yang terdapat di tempat-tempat sampah ya, untuk media tanam sayuran ya. Nah ini salah satunya ya. Oke Pak Maman, di sini ada sampah nih. Nah ini ada seperti styrofoam ya, kayak gini nih. Ya. Ini bekas seblak kayak gitu, makanan-makanan kayak gitu. Ini bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Oke, kita lanjut ya untuk prosesnya. Di apa kan Pak Maman? Styrofoamnya kan ini banyak ininya, bekas nasi, Ya. bekas apa? Cuci dulu. Oh, jadi ini di prosesnya dicuci dulu. Kalau misalkan si styrofoamnya ini kotor ya. Nah, si bahan-bahannya dicuci dulu. Oke, selanjutnya kita ke tempat proses ya. Kita buat pola untuk medianya. Kita buat pola dulu ya. Oke, kita pertamanya bikin pola dulu berarti ya. Pola. Nah, ini dibuatkan dulu pola. Dibolongin berarti ya. Nah, ini dibolongin dulu, dibuatkan pola untuk menyimpan aqua. Nah, ini untuk menyimpan aquanya. Pak Maman, hidroponik ya? Ya. Hidroponik untuk pengganti Media kan biasanya pakainya paralon ya. Tanaman hidroponik saya menggunakannya styrofoam dan aqua glass bekas. Ini adalah sebagai pengganti paralon ya untuk pembuatan hidroponik. Jadi menggunakannya ini barang bekas seperti styrofoam seperti ini ya. Nah, dengan aqua. Ini adalah proses untuk pembuatannya. Nah, ini si aquanya ini dibersihkan dulu si plastiknya. Paralon itu udah biasa, dan kalau pakai ini styrofoam jadi luar biasa. Nah, kata Pak Maman ini kalau pakai paralon ini sudah biasa kalau pakai paralon ya. Tapi kalau pakai barang bekas seperti styrofoam ini luar biasa. Luar biasa karena kan nggak perlu biaya lagi. Kan paralon belinya mahal, ini mah kan cuma barang bekas semua. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya kalau beli paralon itu mahal ya. Jadi kita memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sampah-sampah seperti itu. Nah, nanti hasilnya kayak ini. Ini di prosesnya kayak gini nih. Ya, pertama kita dibulatin dulu ya. Ya, buat pola. Dibikin pola dulu ini. Bikin pola dulu sesuai dengan atas aqua ya, botol aquanya. Atasnya bisa bawahnya enggak apa. Bisa bawahnya, bisa atasnya ya. Gini bisa. Oh iya. Nah, ini ada
Bisa 4 bolongan berarti ya Pak Maman ya. Ini bisa dijadikan 4 bolong nih, 4 lubang. 4 lubang nih, 4 lubang ya. Ini selanjutnya seperti yang sudah jadi nih. Nanti kayak gini nih. Ya. Di lubang dulu, di pola dulu. Supaya enggak bertabrakan. Supaya ada jarak. Jaraknya diatur juga ya Paman berarti ya. Ya ini jaraknya diatur juga, jadi disesuaikan ya, jangan terlalu dekat nanti biar bolongnya itu enggak Paman ya, yang enggak sobek gitu. Oke, kita udah bikin pola, ini udah jadi seperti ini ya. Nanti kita dibolongin ya, pakai cutter ya Paman ya. Bisa pakai cutter, bisa pakai ini sondel. Nah ini bisa pakai cutter, juga bisa pakai soldel ya. Ini Paman menggunakan soldel ya. Nah seperti itu. Jadi lebih bagusnya sih pakai soldel ya Paman ya, biar kelihatannya rapi gitu ya. Nah, gampang bolonginnya ya itu pakai soldel ya. Nah ini seperti ini nih. Ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu juga bisa nih ya, bisa dilakukan semua orang lah intinya lah. Nah ini untuk agar mengurangi sampah ya tentunya. Ya, mengurangi sampah. Nah ini untuk mengurangi sampah, karena yang namanya jenis styrofoam ini susah untuk lebur ya. Ya, terurainya. Nah terurainya itu susah, jadi dipergunakan untuk media tanam nih. Kalau sekarang musimnya Bunda Menyapa bisa pakai juga. Kebetulan Bang saat sekarang ini musimnya Bunda Menyapa ya. Ya. Jadi tidak perlu banyak beli polybag ya. Nah, sebagai pemanfaatan barang bekas ini bisa menggunakan styrofoam seperti ini nih. Nah, ini dari makanan-makanan bekas, bungkus makanan nih. Kayak kan kalau misalkan seblak kayak apa itu biasanya itu suka menggunakan styrofoam kayak gini. Ini bisa terdapat di sampah-sampah biasanya ya. Banyak. Di tempat-tempat sampah atau di genangan air-air gitu ya, suka mengambang itu banyak, kita ambil saja terus bisa dipergunakan untuk media tanam ya. Bisa buat sayuran, bisa buat belak kangkung, belak sawi. Jadi media tanam untuk hidroponik. Ya ini sejenis hidroponik ya. Sejenis. Berarti dalamnya nanti apa, air ya? Dalamnya kita air. Oh dalamnya air, karena yang namanya styrofoam ini nggak mudah bocor ya. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai pengganti ya, ini pengganti paralon lah intinya. Kalau mau untuk dibolonginnya ya bebas sih, mau bulat mau kontak juga bisa nih, yang penting bisa bolong, bisa masuk botol aqua ya. Nah kebetulan Pak Maman ini adalah salah satu pegawai dinas lingkungan hidup nih. Nah buat semuanya nih teman-teman atau warga nih yang memang membutuhkan sosialisasi tentang pembibitan ya Pak Maman ya, pemanfaatan barang bekas atau dari limbah styrofoam. Limbah styrofoam ini bisa media tanam. Bisa menghubungi Pak Maman ya. Nah ini pegawai DLH Dinas Lingkungan Hidup. Ini juga dilubangin ya. Nah untuk aquanya dilubangin ya mamanya. Ya. Nah ini dilubangin agar gimana nih maksudnya? Supaya air bisa masuk ke dalam. Nah supaya airnya ini bisa masuk dari styrofoam tersebut ya. Ya. Nah supaya airnya bisa masuk nih, ada serapan air lah. Ya. Ini dibolongin ya. Enaknya sih pakai soldel ya. Nah enaknya pakai soldel jadi gampang ya. Jadi jangan pakai cutter ya, enaknya. Ya bawahnya juga nih dibolongin ya berarti. Berarti dibolonginnya yang banyak nih ya Pak Maman ya. Nah ini sebanyak mungkin lah untuk dibolonginnya biar airnya masuk nih. Kita masukkan ke sini, tapi masukkan dulu air. Masukkan air terus sama media. Nah ini setelah bolong-bolong kayak gini nih, itu pertamanya dimasukin air ya.
Ya, masukin air dulu nih. Setelahnya bolong ini masukin air dulu. Nanti langkah selanjutnya nanti di dalam prosesnya ini. Buat teman-teman yang kebingungan dengan bahan-bahan untuk mengelola memanfaatkan barang bekas, mau menanam sayur-sayuran hidroponik. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya, bisa diikuti nih contoh. Ini kasih air ya berarti ya. Oke, kita isi air dulu ya Pak Maman ya. Ini dikasih air dulu. Airnya kira-kira segimana nih Pak Maman? Dibuka dulu. Nah, airnya setengahnya, kasih seperempat ya. Ya. Nah, ini airnya segini nih. Jadi jangan terlalu penuh ya Pak Maman ya. Ya, ini jangan terlalu penuh. Oke. Langsung kita tutup. Nah, kita tutup ya. Nah, ini bisa terkunci karena kalau styrofoam kayak gini udah ada ininya nih, ada kunci-kunci kayak gini. Diikuti oleh teman-teman atau ibu-ibu ya yang kebingungan dengan media hidroponik ya, karena kalau paralon ini harus beli, jadi bisa menggunakan barang bekas seperti styrofoam bekas makanan ya, seperti ini bisa dipergunakan ya ini. Kita kasih bisa menggunakan tanah atau abu sekam tuh segini aja. Nah, untuk langkah selanjutnya ini bisa menggunakan tanah ya berarti ya? Ya, bisa menggunakan Tanah, abu, bisa menggunakan abu. Abunya abu padi itu. Oh, abu dari padi sekam berarti ya? Iya. Nah, ya dari sekam nih, dibakar dulu berarti ya? Ya. Padinya itu ya, sekam itu dibakar dulu. Bakar, menggunakan sekam bakar. Oh, sekam bakar lah intinya ya. Atau misalkan tanah nih. Tanah juga harus ada campur pupuk-pupuknya enggak? Ya, kalau tanam, tapi kalau bagus mah pakai abu sekam atau tanah sampai pakai pupuk kandang bisa. Bagusnya ini pakai sekam bakar ya. Sekam bakar sama pupuk ya. Pupuknya berarti pupuk kambing ya. Ya, kotoran hewan. Kotoran hewan ya, sejenis kambing kayak gitu ya. Nah, inilah. Ini dikasih berapa nih? Setengahnya ya, Ya. Setengahnya nih. Ya, kasih setengahnya untuk media ya, untuk media tanamnya ini bisa menggunakan sekam bakar ataupun tanah yang sudah dicampur pupuk ya, ini seperti ini. Oh, setelah ini berarti langsung dimasukin ke Langsung masukin ke sini. langsung masukin sini terus Kita ambil bibit benih. Ini kangkungnya. Mau 5, mau 6, terserah. ini bibitnya bibit kangkung ya. Kangkung. Nah, Bisa kangkung, bisa sawi. Oh, bisa kangkung, bisa sawi ya. Ya. Jadi nggak dicap gitu ya, berarti asal masuk aja berarti ya. Masuk aja. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi si ininya tuh Tinggal celupkan sedikit. Sedikit. setelah dimasukin bijinya ini ditutup lagi ya sama tanah ya. Sama sekamnya ini ditutup lagi sedikit ya, terlalu banyak ya seperti ini. Ini udah dikasih tanah contohnya, terus nah dimasukin bijinya ya. Untuk bijinya berapa nih kira-kira satu ini kangkung? Bisa 5, bisa 6. Oh, paling yang bagusnya berarti 5 ya? 6. Ya, 6 cukup nih untuk satu aqua ini nih bijinya, untuk biji kangkung. Nah, ini kasih lagi medianya nih. Nah, proses cara pembibitannya ya, pembibitan kangkungnya seperti ini nih. Bagusnya biji kangkungnya direndam dulu 1 malam. Nah, ini kan kalau nggak direndam kecil-kecil ya. Nanti prosesnya baru 1 minggu baru bisa keluar, baru bertumbuh. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat direndam 1 malam, nanti 3 hari udah tumbuh. Udah. Jadi bercambah. teman-teman, ini prosesnya ini si bijinya ini nih, biji kangkungnya ini sebelum ditanam ke sini ya. Iya. Ini direndam dulu selama 1 malam. 1 malam. Nah, maksudnya biar cepet tumbuh ya. Iya. Nah, ini direndam dulu. Kalau 1 malam bisa langsung tumbuh nggak? Enggak sih. Kalau misalnya ini kan 1 malam. Hmm. 1 malam direndam, terus nanti diiriskan setelah 2 jam. Lalu kita masukkan sini. Oh,
Ini direndam dulu 1 malam, terus ditiriskan selama 2 jam. Setelah ditiriskan lalu masukkan bibit humus. Ditiriskan, dikeringkan lah intinya ya itu. Ya ditiriskan kan nantinya terlalu basah. Ya terlalu basah. Nah itu prosesnya seperti itu ya. Jadi sebelum ditanam itu bijinya itu direndam dulu ya 1 malam, terus ditiriskan selama 2 jam. Nah setelah 2 jam baru bisa ditanam seperti ini ya. Ini cara proses pembibitannya ya, ini syarat proses pembibitan. Bisa langsung, ini bukan lagi pembibitan, jadi langsung. Oh langsung tanam. Oh ini bukan pembibitan lagi jadi teman-teman, ini prosesnya ini langsung tanam ini, langsung jadi lah intinya lah dari prosesnya. Enggak dipindahkan enggak dipindahkan lagi, ini langsung jadi di sininya, bukan media alih berarti ya, bukan. Nah ini. Setelah ini ya setelah itu disimpan di tempat yang bagaimana nih suhunya nih? Pertama sih harus yang agak sejuk. Ya untuk awal itu harus disimpan di tempat yang sejuk katanya nih. Nah dibiarkan ini selama, kalau untuk tumbuhnya ini berapa hari kira-kira nih? Nanti biarkan selama 2 minggu. Kita lihat kan 14 hari ya. Gini-gini. Nah, ini misalnya, berarti ini kalau untuk tumbuhnya itu selama 2 minggu udah tumbuh, udah ada daun. Udah ada daun tapi udah baru sepotong gitu, baru kecil ya. Kecil. Nah ini untuk 2 minggu juga udah tumbuh berarti ya intinya. Tumbuh ya, tapi baru kecil ya. Masih kecil. Oh iya. Nah ini untuk yang jadinya ada nggak nih yang sudah jadi? Ada yang sudah jadinya. Ya. Ini udah berapa bulan? Ini 20 hari. Oh 20 hari, ini bukan bulan ya, berarti 20 hari ya. Coba diangkat. Nanti umur 20. Udah pada nyatu. Udah siap panen. Nah ini udah siap panen ya Pak Maman ya. Nah 20. Diangkat Pak Maman. Nah nanti hasilnya ini bisa seperti ini teman-teman. Ini dalamnya itu air ya. Air. Jadi kita nggak usah Nyiram lagi. Nggak usah nyiram lagi ya. Nah itu dalamnya air tuh. Ya dalamnya air. Ya. Akarnya juga. Akarnya sudah pada tumbuh nih. Ya. Tanahnya juga makin banyak ya. Enggak kan ya tanahnya enggak. Kalau misalnya ini kan ditambahin sedikit lagi. Biar tumbuhnya kuat gitu ya. Kuat. Nah, jadi setelahnya agak keluar nih udah tinggi ya ininya, tanahnya juga bisa ditambah ya untuk memperkuat batang ya. Oke. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah tumbuh ini agak ya misalkannya segini nih udah tumbuh segini, lalu di sininya kan kurang tanahnya, ini bisa ditambahin lagi ya untuk memperkuat batang. Oke Paman. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini udah siap panen Pak Maman ya? Iya udah siap. Nah ini udah siap panen selama 20 hari ini udah segini nih tingginya nih. Jadi ini sebagai pengganti hidroponik ya. Nah jadi kalau hidroponik itu biasanya pakai talang paralon ya. Pakai paralon, tapi ini menggunakan media styrofoam ya, bekas makanan ini ya. Nah ini sebagai pengiritan ya, untuk supaya tidak memperbanyak sampah juga ya, mengurangi sampah ya. Biasanya kalau orang-orang makanan-makanan bekas wadah-wadah kayak gini buang asal aja ya. Nanti ini untuk penghancurannya itu lama ini. Tapi kita ambil saja dipergunakan sebagai media hidroponik. Nah seperti ini yang telah dilakukan oleh Pak Maman. Maman ini idenya dari mana nih? Saya lihat di temen ya, coba-coba. Intinya coba-coba dulu. Terus lihat ini kan misalnya styrofoamnya kan nggak bocor ya. Terus lihat paralon, kalau paralon kan harus beli. Saya coba-coba ini, alhamdulillah nih sudah 20 hari segini. Nanti kan umur 25 hari bisa langsung panen. Ini juga bisa langsung panen sih, tinggal ini. Iya, tinggal kita ini cabut atau dipangkas. Bisa dicabut, bisa dipangkas. Kalau dipangkas bisa dibiarkan tumbuh lagi. Tumbuh lagi ya. Ya bisa berapa kali panen nih kalau dipangkas? Bisa 2-3 kali lah, 3 kali panen. Nah ini teman-teman, jadi kalau dipangkas ini bisa 2 atau 3 kali panen nih ya. Nah itu, jadi lama tumbuhnya itu 20 hari nih Pak Maman. Ini idenya dari teman, cuma beliau mencoba di rumahnya ini, dan hasilnya benar-benar nyata nih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bisa diikuti oleh
semua orang ya yang mau membuat hidroponik dengan menggunakan bahan-bahan pemanfaatan yang barang-barang bekas ya, intinya seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Yang bagusnya ini yang bekas makanan kayak gini ya, praktis ini. Soalnya ini udah ada kuncinya kayak gini ya. Jadi enak nih. Soalnya kalau udah kayak gini, ini nggak usah nyiram-nyiram lagi karena dalamnya udah ada airnya. Kalau untuk ini untuk pengiritan ya. Pengiritan pengiritan kos supaya kan nggak keluar lagi uang. Nah, ini untuk pengiritan dana intinya ya. Nah, seperti itu Pak Maman. Terima kasih Pak Maman ya, untuk informasi tentang pemanfaatan barang bekasnya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua warga ya, untuk bila ada sampah seperti ini, styrofoam ini bisa digunakan sebagai media pengganti polybag ya Pak Maman. Ada yang mau disampaikan Pak Maman? Silakan Bang. Ya, kepada ibu-ibu, sekarang kan musimnya Bunda Menyapa, daripada kita membeli polybag mahal-mahal, gunakan aja yang ada. Bisa menggunakan aqua gelas, aqua botol. Untuk media tanam bisa menggunakan styrofoam, yang seperti saya lakukan ini. Kalau untuk botol ada Pak Man? Untuk botol saya nggak dibawa sih, ada di kantor. Ada di kantor. Berarti intinya bisa ya, untuk botol juga digunakan sebagai media tanam hidroponik ya, botol ya. Oke Pak Man. Nah, untuk tanamannya sendiri jenisnya apa saja nih yang bisa digunakan styrofoam ini, dari selain kangkung? Bisa salada bokor ya, bisa sawi, tergantung ini. Bisa salada air, bisa salada, bisa sawi, bisa pakcoy, tergantung orang yang mau menanamnya. Oke, salada bisa sawi, pakcoy juga bisa ya, strawberry juga bisa. Nah, itu banyak bagai jenis sayuran bisa ditanam menggunakan styrofoam bekas ya, itu ya. Oke. Ini mah cuma berbagi ilmu aja lah. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat saudara-saudara kita yang kebingungan dengan bagaimana cara pemanfaatan styrofoam. Nah, ini sebagai media apa namanya, ini tanaman apa? Hidroponik ya, sebagai media hidroponik. Nah, kebetulan pada saat sekarang ini musimnya Bunda Menyapa, jadi bisa menggunakan dengan media styrofoam ini ya, untuk media hidroponik ya intinya. Oke, nggak ada lagi yang mau disampaikan Pak Maman? Ya udah. Oke, ada lagi? Udah. Terima kasih Pak Maman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Lain kali kita bisa membuat lagi tentang cara nantilah mikir lagi ya Paman ya. Oke, mau mikir lagi nih katanya. Nanti ide-idenya ini ada di Paman. Dari ini salah satu pegawai DLH Dinas Lingkungan Hidup. Nah, untuk saran sampah nih gimana nih? Ada nggak ini sampaian sampah gimana supaya tidak berserakan atau jangan membuang sampah sembarangan? Ya, intinya kurangi penggunaan sampah plastik, kurangi penggunaan sampah styrofoam, supaya kalau kita belanja ibu-ibu supaya membawa kantong dari rumah sendiri. Jadi mengurangi timbulan sampah. Nah, kalau misalkan ada warga nih yang membutuhkan Pak Maman untuk cara membuat media nih, seperti tadi, nah medianya apa saja yang digunakan seperti itu, nanti kalau dipanggil siap nggak nih? Insya Allah siap. Siap membantu ya intinya. Ya, oke. Terima kasih Pak Maman. Ya. Oke. Nah, itulah teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lain kali kita bisa membuat lagi cara penggunaan barang-barang bekas ya. Ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Maman ya. Sampai jumpa kembali dengan cara-cara yang lainnya tentang media tanaman. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen ya. Tentunya di-share juga biar teman-teman bisa tahu bagaimana cara penggunaan media-media pemanfaatan barang-barang bekas ya namanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.